Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya dari kelompok 3, mata kuliah pelayanan konseling kelompok dengan dosen pengampu Bapak Ricardo MPD Kons. Pada materi yaitu dinamika perilaku individu dalam kelompok. Sebelum saya akan memulai presentasi dari kelompok 3, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Yolanda Marta, INPM 2202060050, dan rekan saya, Rewanda Salsabila dengan INPM 2202060055, dan Gusmita Rusadi dengan INPM 22020006. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Salsabila Dwi Ananda, yaitu tentang pengertian dinamika kelompok, serta poin kedua yang akan saya bacakan sendiri yaitu tentang unsur-unsur dinamika kelompok, dan yang ketiga yang akan dibacakan oleh Rewanda Salsabila yaitu tentang peranan dinamika kelompok, BKP dan KKP, dan yang keempat yaitu usaha penggerakan dinamika kelompok. Baiklah, selamat menyaksikan video kami. Cekidot! Pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah proses interaksi antara anggota kelompok yang saling berinteraksi dengan cara bertukar ide, pendapatan, dan informasi. Ini termasuk komunikasi verbal, non-verbal, dan juga komunikasi melalui media. Dinamika kelompok mencakup berbagai aspek berhubung antara manusia yang berbeda dan mencakup aspek sosial, emosional, dan kognitif. Proses ini memungkinkan kelompok untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan, mengembangkan ide-ide baru, dan mencapai komitmen antara anggota kelompok. Dan media contoh verbal itu dalam konseling kelompok adalah memberikan suatu motivasi lewat lisan. Contoh non-verbal bisa dengan menganggukkan kepala sebagai respon positif, dan contoh media yaitu dengan menampilkan sebuah gambar atau video sebagai bahas pedoman dalam konseling kelompok. B. Unsur-unsur dinamika kelompok. Yang pertama, ada kepemimpinan. Kelompok sosial memiliki suatu tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama, sehingga pengorganisasian kelompok perlu dilakukan secara optimal agar bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada organisasi. Organisasi memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok. Meskipun begitu, hubungan antar anggota dalam organisasi lebih profesional dan impersonalitas, sehingga organisasi lebih mengarah kepada kelompok sekunder yang sifatnya formal dengan memiliki birokrasi. Yang ketiga, jaringan sosial. Hubungan sosial yang dibangun dalam sebuah kelompok akan memungkinkan terjadinya perluasan jaringan. Jaringan sosial bisa mempercepat terjadinya dinamika kelompok sosial, terlebih adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian, dalam membangun jejaring sosial harus bisa dimanfaatkan secara bijak. Yang keempat, konformitas. Konformitas adalah proses mempertahankan atau mengubah perilaku untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Agar bisa diterima individu, harus bisa beradaptasi dengan bersikap sesuai harapan kelompoknya. C. Peranan dinamika kelompok dalam BKP dan KKP. Dinamika kelompok memiliki peranan penting dalam bimbingan kelompok atau BKP dan konseling kelompok atau KKP. Menurut Hartinah 2009, BKP memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan layanan bimbingan. KKP dan BKP mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi dan atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok. Dinamika kelompok dapat diartikan melalui asal katanya, yaitu dinamika dan kelompok. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan.
Dinamika kelompok mempunyai beberapa tujuan, antara lain membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup, memudahkan pekerjaan, membentuk sikap saling menghargai, menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling menghormati dan membantu, serta membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya. Jadi, BKP dan KKP adalah dua hal yang saling berhubungan, di mana BKP dan KKP sama-sama bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu kelompok. Selain itu juga, BKP dan KKP sama-sama membahas tentang pengembangan pribadi ataupun pemecahan masalah. Contohnya, dalam suatu sekolah atau di SMA, seorang guru BK melakukan kegiatan konseling kelompok atau bimbingan kelompok di mana tujuan konseling kelompok dan bimbingan kelompok ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan atau mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Poin D. Usaha menggerakkan dinamika kelompok. Menggerakkan dinamika kelompok dalam konseling dapat melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, yaitu pembentukan hubungan. Membangun hubungan yang kuat antara anggota kelompok dan menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Yang kedua, pendefinisian tujuan. Bersama-sama dengan anggota kelompok, mendefinisikan tujuan yang jelas untuk sesi konseling dan masa depan kelompok. Yang ketiga, pemfasilitasan komunikasi. Mendorong komunikasi terbuka dan jujur di antara anggota kelompok, serta memberikan dukungan untuk menyampaikan perasaan dan pengalaman. Yang keempat, pengelolaan konflik. Membantu anggota kelompok dalam menangani konflik secara konstruktif dan memfasilitasi pemecahan masalahnya. Yang kelima, pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung kepada anggota kelompok tentang kemajuan dan tantangan yang telah dihadapi. Yang keenam, pemberdayaan. Mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab individu dalam mencapai tujuan kelompok. Yang ketujuh, refleksi dan evaluasi. Mengarahkan anggota kelompok untuk merefleksi pengalaman mereka dan mengevaluasi kemajuan mereka secara berkala. Yang kedelapan, penguatan dan pengakuan. Mengakui pencapaian dan kemajuan anggota kelompok serta memberikan penguatan yang positif.